Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas K1 Keadvokatan dan Bantuan Hukum yang terdiri dari Helmi Andrianto Pamungkas, Nur Hafizah, Imam Sutanto, Hana Yustisya, Azahra Pramudita, Budi Ariati, Sri Akhiriati, dan Tio Eka Fatria ingin memaparkan tentang peran advokat di Indonesia, hak dan kewajiban advokat, syarat jadi advokat, dan penegakan hukum pada advokat jika melanggar kode etik. Advokat sebagai pengawas penegakan hukum. Fungsi pengawasan penegakan hukum terutama dijalankan oleh Perhimpunan Advokat. Pengawasan ini mencakup dua hal, yaitu secara internal maupun secara eksternal. Yang kelima, peran advokat sebagai penjaga kekuasaan kehakiman. Advokat sebagai penegak hukum, terutama yang terlibat dalam penyelenggaraan kehakiman, semestinya ikut menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang keenam, peran advokat sebagai pekerja sosial. Pekerja sosial dalam hal ini adalah pekerja sosial di bidang hukum. Banyak rakyat yang menghadapi persoalan hukum tetapi tidak berdaya. Mereka bukan saja tidak berdaya secara ekonomis, tapi mungkin juga tidak berdaya menghadapi kekuasaan. Maka, advokat dapat memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Pembelaan bagi orang tidak mampu baik dalam maupun luar negeri merupakan bagian dari fungsi dan peran advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Hak advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang pertama, hak kebebasan dan kemandirian dalam mengeluarkan pendapat dalam membela perkara. Yang kedua, hak imunitas atau kekebalan seorang advokat dalam menjalankan tanggung jawabnya di mana ia tidak dapat dituntut ketika menjalankan tugasnya. Yang ketiga, hak meminta dan memperoleh informasi terkait perkara yang tengah dihadapinya. Advokat berhak menjaga kerahasiaannya hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Selanjutnya, hak menjalankan praktek peradilan di seluruh Indonesia, hak memiliki kedudukan yang sama dalam penegakan hukum lainnya, hak memperoleh honorium sesuai kesepakatan, dan yang terakhir, hak memberikan somasi atau surat teguran. Setiap profesi di dunia ini tentunya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, sama halnya dengan advokat. Kewajiban seorang advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang dijelaskan dalam beberapa pasal, yaitu yang pertama, wajib tunduk dan mematuhi kode etik, diatur dalam pasal 26 ayat 1. Artinya seorang advokat wajib menjaga martabat dan kehormatan profesinya. Yang kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui kliennya, diatur dalam pasal 19 ayat 1. Artinya seorang advokat tidak boleh membocorkan kerahasiaan informasi dari kliennya. Yang ketiga, wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono, diatur dalam pasal 22 ayat 1. Yang keempat, seorang advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat, diatur dalam pasal 30 ayat 2. Yang kelima, dilarang merangkap jabatan, diatur dalam pasal 20, artinya seorang advokat tidak boleh memiliki jabatan lain seperti menjadi PNS, jaksa, ataupun hakim. Yang keenam, wajib mengenakan atribut pasal 25. Artinya, atribut ini digunakan sebagai tanda pengenal seorang advokat dalam menjalankan profesinya di pengadilan. Dalam menjadi advokat, pastinya memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berikut adalah syarat menjadi advokat menurut Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Antara lain, yang pertama yaitu warga negara Republik Indonesia, kemudian bertempat tinggal di Indonesia, setelah itu tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kemudian 4, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, kelima, berijazah sarjana yang berlatar dengan pendidikan tinggi hukum, yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, ketujuh, magang dengan sekurang-kurangnya selama 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kesembilan, memiliki perilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap advokat yang melanggar aturan profesi atau kode etik advokat. Jadi, setiap advokat itu harus tunduk dan menaati kode etik advokat. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan itu mempunyai otoritas untuk mengawasi dan menilai perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Ketentuan-ketentuan pelanggaran dan sanksi-sanksi yang tercantum di dalam kode etik advokat
dengan mempertimbangkan bahwa seorang profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Jadi, apabila advokat itu melakukan pelanggaran, maka wajib dan harus bersedia untuk menerima sanksi-sanksi yang berlaku. Sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik advokat berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yaitu berupa yang pertama, teguran lisan oleh Dewan Kehormatan. Yang kedua, teguran tertulis berupa surat peringatan yang diberikan langsung kepada advokat. Yang ketiga, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai dengan 12 bulan. Yang keempat, pemberhentian tetap dari profesinya. Itulah sanksi yang dapat diterapkan ketika seorang advokat melanggar kode etik advokat. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kode etik advokat Indonesia diatur di dalam pasal 16 kode etik advokat. Hukuman yang diberikan dalam keputusan ada 4, yaitu peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Dengan pertimbangan berat atau ringannya suatu sifat pelanggaran kode etik advokat ini dapat dikenakan sanksi peringatan biasa bila mana sifat pelanggarannya tidak berat, peringatan keras bila mana sifat pelanggarannya berat atau mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan sebelumnya. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bila mana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan, dan tidak menghormati ketentuan kode etik. Bila mana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras, masih saja mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. Lalu yang terakhir ada pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bila mana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi advokat yang mulia dan terhormat. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar profesi advokat. Advokat dapat berhenti maupun diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat maupun karena ada beberapa alasan dan merupakan secara tetap, yaitu seperti 1. Permohonan sendiri. Yang kedua, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih, ataupun yang ketiga berdasarkan keputusan organisasi advokat. Oke, terima kasih atas partisipasi dan telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Maaf juga cuman sederhana, semoga kalian suka dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.